محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para rawuh yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Mas FM dimanapun panjenengan berada, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita setiap Selasa sore di Masjid Da'watul Ikhlas Sepat Masaran. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan insyaallah kitab Fadlul Islam, kitab tentang keutamaan Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pada sore hari ini kita sampai halaman 37. Halaman 37, sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahullah. Kita baca an Muhammad ibni Waddah, dari Muhammad bin Waddah, annahu kana yadkhulu al-masjida, bahwasanya dia Hudzaifah ibn Yaman masuk ke dalam masjid, fayakifu alal hilaki, lalu dia berdiri di depan halakoh-halakoh, fayaqulu fadzakarahu, lalu dia berkata, menyebutkan riwayat. Wa qala anba'ana Ibnu Uyainata, menghabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, an Mujalidin an Sya'bi, dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, an Masruqin dari Masruq. Qala, dia berkata, qala Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, dia berkata Abdullah bin Mas'ud, laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu, tidak ada tahun melainkan tahun yang sesudahnya itu lebih buruk darinya. La aqulu amun amtaru min amin, bukan maksudku suatu tahun itu lebih deras hujannya dibandingkan tahun yang lain. Wala amun ahsabu min amin, bukan maksudnya suatu tahun itu lebih subur dibandingkan tahun yang lain. Wala amirun khairun min amirin, bukan pula maksudnya pemimpin nanti lebih baik dari pemimpin yang lain. Lakin, akan tetapi yang aku maksud, dhahabu ulamaikum wa khiyarikum, yaitu wafatnya para ulama kalian dan orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik dari kalian.
Thumma yahdusu aqwamun. Kemudian datanglah generasi-generasi baru. Yaqisunal umura bi'araihim. Yang suka menganalogikan perkara agama Islam dengan akal-akal mereka. Jadi sering mengedepankan akal ketika bicara masalah agama. Fayuhdamul islamu wa yanstalimu. Sehingga akibatnya Islam itu dihancurkan. Wa yanstalimu terpecah belah. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi, ya. Athar perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, gitu ya. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, halaman 38, nomor 16. Muhammad bin Waddah rahimahullah adalah salah seorang ulama yang menulis karya tulis yang menjelaskan tentang bid'ah. Beliau memiliki sebuah buku yang tercetak dengan judul Al-Bid'ah wan Nahyu Anha. Bid'ah-bid'ah dan larangan memperbuat bid'ah. Beliau wafat tahun 286, jadi beliau orang tabi'in. Athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di atas berasal dari riwayat Ibnu Waddah. Dia menghabarkan bahwa manusia akan terus menerus setiap tahun akan berkurang kualitasnya dibandingkan tahun yang sebelumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, manakala mereka mengadukan atau mengeluhkan tentang Al-Hajjaj dan kedolimannya atas mereka. Hajjaj tahu nggak Hajjaj? Hajjaj itu gubernur, ya, gubernur Irak di zaman Bani Umayyah, Khalifah Marwan bin Abdul Malik. Ini Hajjaj. Dia panglima perang yang sangat sadis dan kejam. Jadi Islam itu pernah punya panglima, kemudian jadi gubernur yang sangat bengis dan kejam. Di Hajjaj ini sudah membunuh 120.000 kaum muslimin. Di antaranya yang masuk 120.000 kaum muslimin ini adalah para sahabat dan para tabi'in. Ya. Namanya siapa? Dicatat itu, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, dia gubernur di zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah itu setelah Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah namanya apa? Bani Abbasiyah. Dia ini al-Gujunya Bani Umayyah. Ya. Bani Umayyah ini sebuah dinasti yang Islam itu mengalami kejayaan luar biasa. Dikatakan 3/4 permukaan bumi itu dikuasai oleh umat Islam. Oleh para khulafa, para khalifah-khalifah Bani Umayyah. 3/4. Sampai Cina, ya, sampai Afrika, Asia. Dulu kekuatannya di Bani Umayyah. Nah, di antaranya Hajjaj ini yang aktif membuka, ya, menaklukkan negeri-negeri Islam. Dia penghafal Quran, hafidh Quran 30 juz. Hajjaj. Ya, dia sangat menghormati para penghafal Quran, memuliakan mereka, ya. Dia sangat dermawan kepada ahli Quran itu.
Hajjaj termasuk yang berjasa menaruh titik dan harokat di Al-Quran yang sekarang ini. Dulu kan tanpa titik. Ba gitu ya udah begini aja, nggak ada titik. Ta ya udah begini aja, nggak ada titik, dua di atas. Asal mulanya dulu begitu. Nah, setelah kemajuan Islam, kemana-mana negeri Islam berkembang, yang sebelumnya adalah negeri-negeri kafir, ya, kultur budayanya bukan bahasa Arab, sehingga kalau nggak dikasih titik, nggak dikasih harokat, khawatirnya menyulitkan dan hilang. Sehingga di zaman Al-Hajjaj ini diantara jasanya begitu. Ini Hajjaj ini bengis dan kejam. Pokoknya kalau ada bermasalah sama Hajjaj, mati. Gitu. Potong lehernya. Sehingga ada berapa tadi? 120-an ribu yang meninggal. Dan dia menjadi gubernur Irak. Gubernur Irak yang di situ ada 2 kota besar. Di Irak itu ada kota besar, namanya apa? Kufah dan Basrah. Dulu kajian 10 Muharram saya singgung tentang meninggalnya Husain bin Ali kan di Kufah. Nah, Kufah ini kan karakternya masyarakatnya kan dablek, ya. Bandel, ngeyelan. Isinya orang-orang Syiah. Orang Kufah itulah yang membunuh, membantai cucunya Rasulullah SAW. Kemarin sudah diceritakan. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, masyarakat Kufah itu sudah ngeluh, sudah dikeluhkan sama Umar bin Khattab itu. Jadi Umar sekali berkhalifah Umar bin Khattab itu ngeluhkan tentang karakter penduduk Kufah. Wayalan, dua blekan. Akhirnya apa? Cocoklah dikasih gubernur semacam siapa? Hajjaj. Sehingga pidato pertama Hajjaj ketika diangkat jadi gubernur Kufah di hadapan orang-orang Kufah yang dablek ngeyel-ngeyel gitu, dia pidato. Saya dari Madinah ke sini tadi membawa 2 pedang, katanya. 1 pedang kasih sayang, kata dia. 1 pedang kasih sayang, yang kedua adalah pedang siksaan atau hukuman. Dan pedang kasih sayangku jatuh di jalan, hilang. Dan aku lihat kepala-kepala ini seperti buah-buahan yang sudah ranum. Saatnya dipetik. Ngeri ya. Wayai panen. Khutbahnya ngeri. Khutbahnya begitu. Jadi orang-orang Kufah yang dablek itu cocok digubernuri sama Hajjaj. Gitu. Kurang ajar, sikat. Gitu. Nah itu beberapa kebaikannya. Sehingga waktu itu hidup para ulama di zamannya Hajjaj ini ulama-ulama yang terkenal. Kalau jenengan ada Imam Al-Hasan Al-Basri hidup di Basrah, kota sebelahnya Kufah. Kemudian ada Imam Sa'id bin Musayyib. Ya. Ada ulama senior Tawus bin Kaisan. Murid-muridnya para sahabat itu hidup di situ. Di zamannya Hajjaj. Ya, ulama-ulama ini jadi buronan dulu. Karena dianggap ya, difitnah, dituduh ikut memberontak kepada Hajjaj. Itu sekilas tentang Hajjaj, bahwa gubernur yang sangat bengis dan kejam. Para ulama ahli sejarah ya, ketika menjelaskan tentang biografinya Hajjaj, mereka mengatakan, di antara Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Syiar wa A'lamin Nubala, beliau mengatakan Hajjaj ini adalah hasanatuhu maghmurah fi bihari dunubihi. Kebaikannya itu seperti gunung, tapi dosanya seperti laut. Gunung di tengah laut. Gunungnya itu kebaikan-kebaikan, di tengah-tengah dosa yang seperti lautan. Ya bengis sekali. Ada para sahabat itu banyak yang dibantai sama dia. Nah di zaman itu hiduplah Anas bin Malik. Satu-satunya sahabat Nabi yang belum meninggal dunia.
Karena sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia itu kan Anas. Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu di rumahnya Rasulullah SAW 8 tahun atau 10 tahun. Nah ini kita simak setelah tahu sekarang Hajjaj. Jadi Anas bin Malik pernah dicurhati, dikeluhi tentang Al-Hajjaj ini. Dan kedolimannya. Dolim banget. Dosa-dosanya seperti laut. Maka Anas berkata, isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sesungguhnya tidaklah datang suatu tahun melainkan yang sesudahnya itu pasti lebih buruk dari sebelumnya. Sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini aku pernah dengar langsung dari nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak Anas bin Malik itu pelayan, khadim, pembantu Rasulullah SAW di rumahnya beliau. Jadi Anas pernah mendengar seperti ini. Di dalam riwayat yang lain, Anas tuh mengatakannya 3 kali. Seperti ini aku pernah dengar dari nabimu 3 kali. Seperti ini aku pernah dengar dari nabimu. Seperti ini aku pernah dengar dari nabimu. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan, tidaklah bertambah suatu masa, suatu tahun, kecuali tahun setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Kata Syaikh Fauzan, semakin jauh suatu zaman dari zaman Nabi Muhammad SAW, maka semakin meningkat keburukannya. Maka hal ini mengharuskan seorang muslim waspada terhadap fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan yang ada di zaman-zaman yang akan datang. Ya. Itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi rahimahullah, pemerintah yang zalim, pemimpin yang zalim. Tetapi ketika masyarakat mengeluh kepada sahabat Anas, maka beliau tetap menyuruh untuk bersabar. Karena itu adalah pesan wasiat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu apa? Ngempet. Menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Ini ciri ya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah atau prinsipnya seperti ini dalam menyikapi pemerintah dia, pemimpin dia yang kurang sesuai harapan. Dianggap dolim, dianggap kebijakannya merugikan umat Islam. Kalau tidak bisa merubah, tidak bisa menasihati secara langsung, ya doa dan sabar. Dan doa dan sabar ini menjadi ibadah untuk kita, berpahala. Ini tidak seperti golongan Khawarij. Mereka berbeda dengan pesannya Rasulullah SAW. Rasul berpesan isbiru, bersabarlah. Mereka nggak sabar. Mereka nggak mau sabar. Akhirnya apa? Mulut mereka mulai menjelek-jelekkan pemimpin pemerintah, ya, mulai menghasut, memprovokasi, sampai mereka mau berencana menggulingkan kekuasaan mereka, pemerintahan yang sah. Nah, ini bukan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa jamaah? Rasulullah SAW menghimbau kita untuk sabar. Sabar ini meskipun pahit, berat, ini lebih ringan, lebih manfaat dibandingkan kita melawan pemerintah atau pemimpin yang dipastikan nanti akan muncul kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Ya, yang lebih besar. Maka Imam Al-Hasan ketika beliau diajak untuk ikut memprovokasi masyarakat Irak waktu itu. Ayolah jenengan punculkan fatwa.
bikinlah fatwa, wahai ulama, serang atau gulingkan gitu, biar kami bisa punya landasan hukum gitu. Kata beliau Imam Al-Hasan, Hajjaj bin Yusuf itu adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosa kalian. Malah begitu beliau. Karena pemimpin itu tipenya seperti apa, itu menyesuaikan rakyatnya yang dipimpin. Ini rumusnya begitu. Kama takunu yuwalla alaikum, wahai rakyat, seperti apa potongan kalian, seperti apa model kalian, begitu juga model pemimpin kalian nanti. Kama takunu yuwalla alaikum. Sehingga ulama begitu pendapatnya atau level jawabannya seperti itu. Tidak dirasuki hawa nafsu dan perasaan, sehingga pancene, sehingga malah ngampor-ngompori, bakar-bakari, enggak. Karena itu enggak mendatangkan manfaat. Dan ulama itu jamaah, kalau dia ulama robbani, ulama beneran, fitnah belum terjadi itu dia udah tahu. Itu bedanya kita sama para ulama. Kerusakan itu belum terjadi, mereka sudah punya firasat. Sudah punya firasat tajam bahwa ini pasti akan terjadi. Kalau kita kan tahunya belakangan, sudah terjadi baru bingung. Itulah kita. Jadi mereka punya firasah yang tajam, yang Allah kasih karunia, yaitu basirah, ketajaman analisis setelah ya, ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kita suruh kembali ke ulama ya karena itu. Kembali kepada senior. Al-barakatu ma'akabirikum. Berkah itu bersama senior-senior kalian. Bersama ulama-ulama besar kalian. Karena kalau masing-masing bergerak, nanti jadinya fitnah, pecah belah dan sebagainya. Ini. Jadi seolah-olah di sini Anas bin Malik mengungkapkan nasihat Rasul itu sabar. Karena memang sudah sunnatullah bahwa zaman itu tidaklah semakin menjauh dari zamannya Rasulullah SAW kecuali dia lebih buruk. Maksudnya ini secara global, ya, secara global. Umar bin Abdul Aziz, kan nggih, salah satu khalifah Bani Umayyah. Dia ini jatangnya setelah Hajjaj. Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada Hajjaj. Padahal dia tahunnya setelahnya Hajjaj. Jadi sabda Rasulullah ini nggak bisa dimaknai bahwa semakin ke depan umat Islam nggak bertambah, semakin terpuruk, enggak. Secara global saja. Bahwa mutu kualitasnya itu tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kita setuju kayaknya, sepakat. Okay? Dan kita mengamini, mengiyakan, dan sangat sepakat bahwa memang cobaan untuk kita umat Islam semakin ke depan, semakin berat. Terutama urusan apa jemaah? Urusan moral, akhlak, keimanan. Jadi ini masalah agama, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia, semakin tambah zaman, semakin tambah tahun, maka akan semakin memudahkan. Semakin maju. Karena manusia itu makhluk yang berkembang. Tidak puas dengan satu keadaan dan cenderung selalu menciptakan solusi di balik masalah-masalah mereka. Solusinya apa ini? Ada masalah kayak gini. Maka manusia itu dikaruniai Allah solusi-solusi untuk memecahkan masalah itu. Bumi mau hancur nih, pindah ke Mars. Insya Allah. Mau transmigrasi ke Mars. Pendaftar tereng. Ini pertalite mau naik ini, kayaknya mau habis persediaannya. Solar, nah itu dicetuskan. Motor dengan bahan bakar air hujan.
Ada yang hoax ternyata, bahan bakar air katanya. Di Cirebon ke Tegal PP, mau 1 liter Pak. Itu hoax. Memang manusia begitu. Mengadaptasi, menyesuaikannya itu cepat. Itu adalah anugerah dari Allah SWT. Manusia bukan hewan. Yang kalau semakin meningkat terus dia mati, itu enggak. Manusia akan bisa menyesuaikan. Enggak ada beras, mangan opo. Polo wijo entek, mangan opo nih. Plastik digoreng kan. Macam-macam sekarang. Manusia itu enggak kehabisan akal dan cepat beradaptasi dalam masalah dunia. Nah ini yang dibicarakan Rasulullah SAW ini dalam masalah agama. Maka tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bukan maksudku ke depan hujan lebih lebat, cuacanya lebih buruk, terus tahun ke depan lebih makmur, bukan itu. Pemimpin ke depan lebih baik, lebih buruk, bukan masalah itu. Tapi yang dimaksud adalah tentang agama. Bahwa agama ke depan Islam itu semakin asing. Ya, Islam terasing bukan di tengah-tengah orang kafir. Islam asing di tengah-tengah orang Islam itu sendiri. Ya betul. Ya. Masjid yang ramaikan yaitu itu aja. Yang jamaah di masjid itu aja. Sehingga ini masjid ya dipoyoi karo dulur-dulure muslim kuwateng. Ya itu. Yang pakai busana muslim syar'i ya. Ibu-ibu mau pakai busana yang agak lebar sedikit, kaos kakinan, dipoyoi. Sing moyoi dudu wong Kristen. Dudu wong Hindu, dudu wong Buddha, wong muslim dhewe. Dulure dhewe seagama. Inilah arti ghurbatul Islam. Ghurbatul Islam, bahwa Islam itu nanti semakin ghurbah. Apa ghurbah? Terasing. Ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ini. Kita lanjutkan halaman 39. Perkataan dari Syekh Shalih Fauzan, ulama Madinah yang sangat senior dan disegani, beliau masih hidup. Hafidhahullah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau melanjutkan, kemudian dia menghabarkan di bagian akhir athar itu perkataan sahabat. Kalau perkataan Nabi disebut apa? Hadis. Jadi kalau athari, itu maksudnya adalah orang yang berpegang teguh dengan para sahabat. Bahwa bila para ulama dan orang-orang baik meninggal dunia, maka akan datang sesudah mereka orang-orang jahil yang menjadikan akal dan analogi mereka sebagai rujukan hukum. Karena mereka tidak memiliki ilmu. Ini menyebabkan umat tersesat dan binasa karena orang-orang jahil itu tidak becus untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keduanya adalah asas pondasi peletakan syariat. Sebagaimana dalam hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini secara langsung. Ya, yang tazi'uhu minal ibad, tiba-tiba orang bodoh, tiba-tiba orang jadi oon, nggak ngerti apa-apa, nggak gitu konsepnya. Allah tidak mencabut ilmu dari hamba itu terus dicabut begitu saja, tidak. Walakin akan tetapi yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu agama dengan perlahan-lahan mewafatkannya para ulama. Di para ulama, para ahli agama, guru-guru agama itu diwafatkan lebih dahulu. Ya enggak? Maka keberadaan ulama itu nikmat jamaah. Masih hidup, diundang ke Indonesia, umpamanya ulama, maka kita datangi daurah beliau, kita simak kajian beliau online. Sekarang setiap para ulama itu hampir tiap hari ada kajian online, Syekh Shalih Fauzan.
yang lain-lain. Nah ketika mereka sudah wafat, bingung kita. Ustadz aja kita misalnya. Tiba-tiba Allah wafatkan duluan. Kita ngaji sama siapa? Akan terasa kehilangan itu. Terus akhirnya ngambil orang yang ngisi sak-sae. Sepenting kajiannya jalan. Diambillah orang yang sak-sae. Penting ada kajian. Yang kualitasnya tidak seperti ulama. Hatta idalam yubki aliman, sehingga ketika tidak tersisa orang alim di daerah itu, di kota itu, di negeri itu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang pun mulai mengangkat para pemimpin-pemimpin yang jahil tentang agama. Muncul dukun-dukun ngaku Gus, ibadah dudu kiai, celoke Gus. Gus Udin. Padahal bukan kiai, bukan anak kiai, dukun, jelas-jelas dukun. Dan mempermalukan dirinya di hadapan publik, di TV, diundang, ngomongnya juga nggak pantas dianggap sebagai kiai. Tapi punya murid-murid di padepokan. Pripun jamaah. Ini kan fitnah. Ya. Ngutip surat An-Nas, terjemahannya ke surat Ad-Dariyat di mana? Gak nyambung, mungkin dia juga gak hafal surat An-Nas dan gak hafal Ad-Dariyat. Hanya ngertinya tentang itu. Ini fitnah. Bahwa orang-orang seperti itu dijadikan guru spiritual, ngaku-ngaku. Karena dukun itu cuma dua, kalau bukan penipu maka cabul. Ya. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat, satu kasus yang kelihatan dan banyak di masyarakat masih seperti itu. Menjadikan orang-orang yang tidak pantas ahli agama tapi dijadikan tentang rujukan agama. Fasu'ilu, mereka pun ditanya-tanya tentang agama, fa'aftau, mereka pun memberi fatwa, menjawab bi ghairi ilmin, tapi jawabannya tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau sesat sendiri saya nggak masalah. Tapi ini kesesatannya ya dijajakan ke orang lain, ya, disampaikan kepada orang lain sehingga membuat orang lain juga bisa tersesat seperti dia. Keberadaan para ulama adalah indikasi kebaikan. Hilangnya mereka adalah indikasi keburukan. Indikasi itu ciri-ciri, tanda-tanda. Adanya ulama itu insya Allah masih ada kebaikan. Karena jika ada kebingungan masyarakat, mereka tahu kemana harus bertanya. Ya. Ketika ulama sudah wafat, maka itu adalah tanda-tanda keburukan. Dulu tahun 90-an dan 2000 awal, masih hidup 3 ulama besar. Ada Syekh bin Baz di Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Saudi, dan ada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di Yordania. 3 ulama dunia yang sangat berpengaruh, yang junior-junior mau ribut-ribut, selalu nanya ke senior-senior dulu ini, akhirnya selesai masalah. Ketika 3 ulama ini wafat, dan gak lama setelah itu juga ulama dari Yaman, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, 4 ulama rujukan ini meninggal dunia, fitnah semakin merajalela. Tahdir, mulai tahdir sana sini, ya, sesama ahlu sunnah mulai caci maki, pecah belah di mana-mana. Di Saudi, di Eropa, di Indonesia sendiri. Asatidah yang dulu akrab, mulai jaga jarak, gak mau komunikasi dan sebagainya. Ini satu bukti bahwa ulama besar itu ya kebaikan untuk semuanya, bisa merekatkan. Ini pentingnya kembali kepada para ulama. Keberadaan orang-orang di zaman ini yang menjauhkan masyarakat dari para ulama, meremehkan para ulama, dan mencederai kehormatan mereka, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat
dan termasuk tanda berkurangnya kualitas di dalam Islam. Jadi mulai di ulama kok diserang, difitnah. Maka hati-hati kalau kita membicarakan para ulama. Ya. Al-ulama'u, ya, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Orang yang menggibahi para ulama, dan dia seperti makan daging saudaranya kan. Nah kalau yang dimakan adalah dagingnya ulama, keracunan lah dia, mati akhirnya. Jadi orang yang menggibahi para ulama, yang membicarakan keburukan mereka, maka mereka takutnya mati. Kalau nggak mati fisiknya, mati hatinya, semakin keras. Jangan ngaji sama dia, jangan ngaji sama sana, jangan ngaji sama sana. Padahal dia nggak ngerti. Yang bisa menilai orang alim itu ya orang alim yang semisalnya. Jangan kita ini pelajar, thalib, awam, menilai orang alim. Bukan level kita. Maka kalau ada asatidzah saling gini, udah kita diem. Gak usah ikut komentar. Ya, kita sok-sokan ikut komentar gini. Padahal ilmu kita ini, makom kita ini gak selevel dengan ustadz yang dicaci maki tadi. Maka selamatnya itu, sikap yang paling selamat itu udah diem. Kalau ada fitnah, ada carut marut, perbedaan begitu, karena kita ya tahu diri, ya, rumongso, rumangsani, bukan makom kita, nggak punya ilmu sama sekali dan belum sampai di derajatnya para guru-guru kita, alim kok mereka saling gini gitu. Udah diem. Nggak usah ikut komentar di misalnya di Facebook mereka. Nggak usah ikut komentar di medsos mereka. Udah diem. Karena yang bikin gaduh itu kadang bukan ustadznya, bukan gurunya. Tapi siapa yang bikin gaduh? Orang-orang awam yang nggak ngerti duduk masalah. Jadi bikin gaduh. Misal rame masalah madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali. Kita yang bukan siapa-siapa, nggak ngerti ilmunya, udah diem. Meneng. Ini ustadz ini kok sama ustadz ini beda madhab dan sebagainya. Udah. Husnudzon, ambil ilmunya yang direkomendasikan dan jangan ikut campur, melu musuhi, melu ngegrup, melu ngegeng sama ustadznya ini. Maka ini yang jadi biang kerok masalah. Jadi tahu diri. Rumangsani bahwa khilaf yang terjadi di kalangan para ahli ilmu itu beda sama khilaf yang terjadi di kalangan akar rumput para pelajar, para penuntut ilmu kayak gitu. Ya, kita mah sering masalah menggoro-goro ya, koncone kendaraannya baru, koncone apa usahanya baru, ya, temennya ada apa istri baru. Kita hanya cekcok masalah duniawi aja. Yang kita permasalahkan itu masalah duniawi saja. Suudon, iri, dengki. Yang mana itu levelnya bukan level orang alim. Tapi kita kadang ikut-ikutan. Bikin ribut, bikin ruwet, bikin gaduh masalah itu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di bab terakhir, ya bab wajibnya masuk ke agama Islam, bab dukhul fil Islam, itu disebutkan tadi tentang athar dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Islam itu menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang semakin jauh dari zamannya Rasulullah SAW, maka Islam itu akan semakin ya tertantang dengan keadaan zaman. Kaum muslimin juga ya akan semakin besar godaannya. Kalau agama Islam pasti Allah akan jaga. Agama Islam ini pasti Allah akan jaga. Dengan kita atau tanpa kita sama sekali. Yang kita khawatirkan adalah diri-diri kita masing-masing. Siapa yang menjamin kita ini? Karena Allah nggak menjamin kita manusia ini. Tapi agama ini Allah jamin. Nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Kata Allah, wa nahnu lahu lahafidun. Kami akan jaga Al-Quran ini sampai hari kiamat.
Agama ini akan dijaga Allah. Mau kita bela atau enggak bela, agama tetap jaya. Al-Islamu ya'lu. Agama Islam tetap akan jaya tinggi. Wala yu'la alaihi, enggak akan bisa dikalahkan. Yang kita khawatirkan diri kita ini. Agama Islam pasti Allah akan jaga. Tapi kita ini siapa yang jaga? Kalau kita tidak berupaya ya mencari ilmunya dan menjaga diri kita masing-masing, memahami permasalahan seperti ini bahwa makin berat kita ke depan menjaga anak-anak kita, agama anak-anak kita kan gitu. Dan diri kita masing-masing. Kadang ada pertanyaan dari wali santrimu, Ustaz saya mengkhawatirkan keadaan anak-anak saya. HP-nan, saya jawab, saya pun juga mengkhawatirkan diri saya sendiri. Iya kan? Kita yang dewasa aja ngeri. Ya. Buka HP seperti itu, medsos seperti itu. Pelan-pelan mau kita tutup pelan-pelan supaya kita juga bisa menjaga diri kita. Jadi kalau beliau mengkhawatirkan anak-anaknya, kita juga mengkhawatirkan diri kita masing-masing. Jangan hanya anak-anak saja, orang tua nggak mengkhawatirkan dirinya. Anak-anak nggak boleh HP-nan, bapak ibunya HP-nan. Nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton itu, bapak ibunya nonton. Ini kan jarkoni, larkoni, ngelarang tapi ngelakoni. Ngajar tapi ngelakoni malah. Akhirnya anak-anak itu seperti ini jamaah. Bayangan yang niru benda. Jadi ada pepatah Arab mengatakan la yastaqimud dillu la yastaqimul amudu ya. Wa dillu a'waj. Jadi bayangan itu enggak akan pernah lurus kalau bendanya itu bengkok. Bayangan akan bengkok, akan lurus itu menyesuaikan benda. Kalau bendanya lurus, maka bayangannya juga akan lurus. Bendanya bengkok, maka bayangannya kurang lebih juga begitu. Benda itu adalah orang tua. Bapak, ibu, ustadz, ustadzah, guru-guru. Bayangannya itu siapa? Anak-anak kita di rumah, anak-anak kita anak didik kita di sekolahan. Kadang kita ngeluhkan pergaulan anak, mengeluhkan teman-temannya, mengeluhkan apa. Tapi kita nggak pernah memikirkan orang tuanya sendiri. Maka syarat utama kalau kita baca buku-buku Tarbiyatul Aulad, cara mendidik anak. Tahapan mendidik anak pertama itu sebelum yang lain-lain, itu carikan guru, carikan pembimbing, orang tua sendiri yang harus lurus. Masa kita mau sekolahkan anak ke sekolahan, gurunya perokok umpamanya. Gak ngerti agama, kelepas, kelepus. Mau jadi apa anak kita? Sholat juga gak terjaga. Kita sekolahkan, kita masukkan anak ke sekolahan semacam itu. Itu sama saja memasukkan anak ke mulut buaya atau mulut singa. Dikeremus. Maka mencari pendidik, mencari guru itu kompetensinya itu. Sholatnya bagaimana? Agamanya bagaimana? Sebelum tingkatan belajarnya itu mah kalau dia mau insya Allah mampu. Orangnya tinggal mau enggak? Insya Allah kalau mau bisa dikondisikan tuh jadi mampu. Kalau orang nggak mau, nggak mampu-mampu dia. Nah kita istilah an-nafs. Nah, itu tantangan ke depan tuh ya. Ku anfusakum, jaga diri kita masing-masing. Baru wa ahlikum dan keluarga. Nara dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga kita semua. Allah karuniai pemerintah kita sebuah taufik dan hidayah. Allah limpahkan kepada mereka ya kebaikan dan Allah jaga mereka tetap di jalannya. Jadi ketimbang kita menghujat, mengerasani, mencaci maki pemerintah, ya kita doakan kebaikan-kebaikan, maka itu bisa merubah insya Allah karena semua di tangan Allah SWT perubahan. Wallahu a'lam bishawab.
kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.